Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nasria dari kelas 04 SMJP 001. Saya ingin menjelaskan materi tentang hubungan industrial dan contohnya. Hubungan industrial. Hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Perusahaan yang berkepentingan dalam setiap perusahaan terdiri dari pengusaha, pekerja atau buruh, supplier, konsumen, perusahaan, pengguna, masyarakat, dan pemerintah. Tujuan hubungan industrial. Pertama, memperbaiki atau meningkatkan kesehatan kerja, keadaan ekonomi, serta status sosial kaum pekerja dan keluarganya. Kedua, tercapainya industrial yang harmonis melalui kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk menjamin kesejahteraan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi dari perusahaan dan negara. Ketiga, ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan secara nasional melalui lembaga tripartit. Prinsip hubungan industrial menurut Payaman J. Simanjuntak 2009. Pertama, kepentingan bersama. Kedua, kemitraan yang saling menguntungkan. 3. Hubungan fungsional dan pembagian tugas. 4. Kekeluargaan. 5. Penciptaan ketenangan dan berusaha ketentraman bekerja. 6. Peningkatan produktivitas. 7. Meningkatkan kesejahteraan bersama. Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Pertama, perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang terakhir, perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama ada perundingan bipartit. Perundingan tripartit terdiri dari mediasi, konsilasi, dan arbitrase. Terakhir, pengadilan hubungan industrial. Selamat datang di PT Palu Gada, perusahaan tekstil industri terdepan se-Nusantara. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis pakaian dan mengutamakan pelayanan dan kualitas terbaik, memiliki banyak karyawan dan cabang perusahaan di berbagai kota. Perusahaan ini tumbuh sangat pesat dan memperoleh banyak keuntungan. Namun, semua berubah sejak pandemi COVID-19. Penjualan tekstil menurun drastis hingga 80%. Menghadapi situasi sulit ini, sebagai seorang CEO, melakukan rapat membahas keberlangsungan perusahaan. Omset dan penjualan kita menurun drastis. Biaya operasional udah nggak bisa ketutup lagi. Kalau seperti ini terus, perusahaan bisa terancam tutup. Tidak ada cara lain selain melakukan pengurangan pegawai. Berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 164, PHK yang disebabkan force majeure, perusahaan harus membayar 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan 1 kali uang penghargaan hak. Berdasarkan analisis perhitungan, karyawan yang di PK hanya sanggup bayar pesangon 80%. Uang penghargaan masa tidak dapat diberikan ataupun uang pergantian hak tidak bisa diberikan. Baiklah, kita putuskan akan melakukan PHK sebanyak 500 karyawan dengan pesangon 80% dari jumlah sesuai ketentuan undang-undang. Perusahaan mengumumkan secara resmi. Akibat pandemi COVID-19, perusahaan ini mengalami kerugian, sehingga harus melakukan pengurangan karyawan sebanyak 500 karyawan dan pesangon 80%. Demikian keputusan perusahaan. Para karyawan pun yang tidak terima melakukan demo. Tahan dulu kawan, kita selesaikan sesuai aturan agar kita tidak salah langkah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit untuk mencapai mufakat.
uang pesangon UPMK dan UPH diberikan sesuai undang-undang. Kami sudah mengusahakan pembayaran sesuai kondisi finansial kami yang sangat menurun karena pandemi. Mohon pertimbangannya, di masa pandemi ini kami sangat sulit mencari pekerjaan baru. Silakan Anda berdiskusi dengan rekan-rekan buruh, nanti kita akan sepakati di perundingan berikutnya. Pekerja pun keberatan, manajemen pun dan serikat pekerja berdiskusi internal untuk perundingan selanjutnya. Perundingan pertama tidak ditemukan kesepakatan. Sepertinya perusahaan tidak dapat memenuhi tuntutan kita. Bagaimana kalau kita minta perusahaan memberikan pesangon 100% dan UPMK saja? Setuju? Baiklah, perundingan kedua kita minta pesangon 100% dan UPMK saja. Mohon kebijakan agar uang pesangon dan UPMK dibayar sesuai undang-undang. Kami keberatan jika UPH tidak dibayarkan. Perusahaan tetap hanya bisa membayar uang pesangon sebesar 80% dari jumlah sesuai undang-undang. Ini tidak adil. Kami sudah menurunkan tuntutan kami, tetapi Anda tidak memberikan solusi apapun. Harusnya Anda bersyukur karena banyak perusahaan yang tidak dapat memberikan pesangon di masa pandemi ini. Kami akan lanjutkan kasus ini ke Disnaker. Silahkan. Perundingan kedua tidak menemukan kesepakatan. Mereka berinisiatif melanjutkan kasus ke Disnaker dan mengajukan secara tertulis untuk mediasi. Mediator meneliti berkas pengajuan dan membuat jadwal sidang mediasi kedua belah pihak berikutnya. Saya sudah mempelajari kasus ini. Saya ingin mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak. Perusahaan kami terdapat COVID sehingga hanya bisa membayar pesangon 80% dari jumlah sesuai undang-undang. Dengan berat hati kami menerima untuk di PHK, tapi kami minta uang pesangon UPMK dan UPH sesuai ketentuan undang-undang. Kondisi finansial perusahaan kami memang tidak memungkinkan untuk memenuhi hal tersebut. Kami sudah menurunkan tuntutan hanya meminta uang pesangon dan UPMK, namun perusahaan tetap tidak bisa memenuhinya. Untuk memenuhi UPMK berat bagi kami karena jumlahnya cukup besar dan keuangan perusahaan tidak memungkinkan. Agar masalah ini tidak berlanjut, bagaimana jika yang dibayarkan pesangon 100% dan UPH 80%? Bagaimana? Apakah semuanya setuju? Sangat berat bagi perusahaan, tapi akan kami pertimbangkan keputusan tersebut. Berikan kami waktu untuk memikirkan penawaran tersebut. Baiklah, kalau begitu silakan masing-masing mempertimbangkan hal tersebut. Semoga mediasi berikutnya diperoleh kesepakatan. Bagaimana keputusannya? Kami setuju membayar uang pesangon 100% dan UPH 80% dari ketentuan undang-undang. Kami juga setuju dengan keputusan tersebut. Akhirnya perselisihan PHK antar PT Palu Gada dan Serikat Pekerja mencapai kesepakatan melalui mediasi. Karena semua sudah sepakat, maka perlu mendatangani perjanjian bersama. Perjanjian bersama didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial.